Apakah mekanisme seperti yang ditujukan oleh Mabes Polri itu benar? Tidak lazim, saya mengatakan. Tidak lazim. Sependek pengetahuan saya, Mas Riz, kalau ada bukti, misalnya ada handphone yang digunakan, handphonenya dihadirkan, bukan hanya print outnya, handphonenya dihadirkan. Ijazah ini harusnya milik almarhum Bambang Budiarto dihadirkan, tapi karena itu pernah dihadirkan oleh adiknya langsung Pak Rujito, dan seizin yang bersangkutan, saya pun sudah menunjukkan karena dulu pernah dihadirkan. Nah, harusnya ijazah yang disebut ijazah Joko Widodo tadi harus ada di depan kita. Saya pernah mendengar ada sekitar 709 dokumen. Ya. Tapi hanya mendengar. Pertanyaan saya selanjutnya, tadi kan saudara mengatakan 709 dokumen. Betul. Apakah di antara 709 itu satu pernah diperlihatkan kepada saudara? Belum ada satupun yang pernah diperlihatkan. Belum pernah diperlihatkan kepada saudara. Saudara kan ahli ya, artinya duduk di kursi, di depan hakim, di depan penggugat, depan jaksa, depan siapapun itu pernah. Ya, saya ingin tanya, kaitannya dengan 709 alat bukti itu, menurut pendapat saudara sebagai ahli, bagaimana yang sebenarnya menguji bukti forensik dalam kapasitas keahlian saudara itu? Apakah cukup cerita 709 ini benar ataukah harus dibawa ke persidangan menurut ahli? Sangat tidak cukup kalau hanya dinarasikan. Terus? Harus dibawa ke persidangan dan bahkan sebelumnya diuji. Seperti yang saya melakukan pada ijazah nomor 115 Pronojiwo, 116 almarhum Hari Mulyono, 117 Trimurti Ningsih. Jadi diuji dulu masing-masing otentifikasinya. Saya tidak perlu kemudian pertanyakan langsung karena itu masing-masing Pronojiwo itu mengupload sendiri. Orang yang mengupload sendiri ijazahnya sendiri, masa kita bantah? Ya. Itu kan asli dia. Trimurti Ningsih demikian. Almarhum Hari Mulyono, fotokopi ijazahnya ditunjukkan oleh Pak Sigit Sunarta bersamaan dengan dia menunjukkan fotokopi ijazahnya yang disebut Joko Widodo. Jadi artinya tiga itu sudah diuji dulu otentifikasinya, baru kemudian diuji identifikasinya, komparasinya. 700 sekian dokumen itu diuji masing-masing otentifikasinya benar tidak, itu otentik tidak. Bukti-bukti yang ada di KPU pun, izin majelis dan juga Pak Penuntut, tidak pernah juga diuji karena harusnya mereka diuji di ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Menurut persidangan yang saya ikuti di KIP dan saya pernah menjadi ahli juga di KIP, mereka tidak pernah melakukan itu. Jadi mereka itu hanya melakukan yang namanya verifikasi. Verifikasi harusnya ijazah aslinya dibawa dibandingkan. Itu pun tidak pernah dilakukan. Jadi hanya melihat ada fotokopi, ada capnya, ya sudah. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan. Jadi pertanyaan penuntut adalah harusnya 709 bukti itu dihadirkan di persidangan dan bisa diperiksa bersama-sama atau diperiksa oleh laboratorium forensik. Bahkan kalau kami menuntut laboratorium forensiknya juga harus laboratorium forensik yang independen supaya itu dipercaya oleh semua pihak. Seperti yang terjadi pada negara-negara modern lainnya. Laboratorium forensik tidak dibawa kepolisian. Laboratorium forensik harusnya dibawa institusi sendiri, minimal dia dibawa Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Baik, saya lanjutkan. Dari pengalaman ahli saudara diperiksa di depan pengadilan, jika demikian, apakah pernyataan asli yang diucapkan oleh kepolisian, entah kepolisian manapun itu sifatnya klaim sepihak? Saya tidak boleh mengatakan klaim sepihak atau tidak, ya. Tetapi itu tidak lawful, artinya tidak berdasarkan hukum. Harus ada buktinya, namanya barang bukti atau namanya gelar perkara. Kok tidak ada yang digelar? Gelar perkara hanya gelar pelosok saja. Jadi ada barang bukti yang digelar. Saya lanjutkan pertanyaan. Saudara tadi mengatakan bahwa ketika saya menanyakan klaim sepihak, saudara menjawabnya harusnya dibuka di depan persidangan. Betul. Pertanyaan saya dari setiap sidang yang pernah Anda ikuti dan pernah Anda didudukkan sebagai ahli, apakah mekanisme seperti yang ditujukan oleh Mabes Polri itu benar? Tidak lazim, saya mengatakan. Tidak lazim. Sependek pengetahuan saya, Mas Riz, kalau ada bukti, misalnya ada handphone yang digunakan, handphonenya dihadirkan, bukan hanya print outnya,
handphonenya dihadirkan. Ijazah ini harusnya milik almarhum Bambang Budiarto dihadirkan, tapi karena itu pernah dihadirkan oleh adiknya langsung Pak Rujito, dan seizin yang bersangkutan, saya pun sudah menunjukkan, ya, saya dulu pernah dihadirkan. Nah, harusnya ijazah yang disebut ijazah Joko Widodo tadi harus ada di depan kita untuk bisa kita lihat seperti apa. Dan kalau dibandingkan selesai, saya kira sudah kita bisa uji bersama. Baik, ahli, pertanyaan saya lanjutkan kembali ya. Jika demikian, apabila dokumen yang dipersoalkan publik itu tidak pernah diuji pengadilan, menurut ahli, apakah itu berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian? Secara, saya hanya bisa menjawab secara teknologi. Iya, secara kapasitas ilmu Anda saja. Artinya dokumen itu tidak bisa diverifikasi, tidak bisa diidentifikasi, bahkan tidak bisa diautentifikasi. Artinya itu tidak bisa dipastikan. Sebuah dokumen yang tidak bisa dipastikan pasti akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda, dan itu memang di luar ranah pendapat. Ya, karena Anda seorang ahli, ketika Anda dihadapkan pada satu bukti yang seperti itu, Anda mengatakan apakah itu layak disebut bukti? Kalau buktinya tidak dihadirkan, dan saya selaku ahli yang dihadirkan, saya akan menolak untuk memeriksa. Mana ini buktinya? Kalau buktinya tidak ada, tidak boleh. Dan itu yang kemudian saya lakukan juga. Sebelum saya mendapatkan download gambar dari Dian Sandi Utama yang stempel berwarna, saya juga tidak berani meriksa fotokopi hitam putih, apalagi terlibat yang ditujukan, meskipun itu meledekkan. Tapi karena kualitas adalah bukan kualitas untuk diteliti, kita nggak pernah. Dian Sandi sudah mengatakan itu adalah asli. Dan pada pemberitaan selanjutnya dia pergi ke Solo, ke sini, dan minta izin kepada katanya yang punya ijazah itu, dan yang punya ijazah mengatakan ya itu memang ijazah saya. Baik, ahli, ini untuk membuka keahlian saudara dan rasa penasaran, apakah saudara pernah di depan sidang ini diminta untuk menguji ini sebuah bukti ini asli dan tidak asli? Apakah saudara pernah melakukan itu? Kasus ini? Kasus yang lain? Oh, kasus yang lain selalu. Ya. Selalu ada buktinya, bahkan selalu ada digital evidence-nya. Karena Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 1, bukti digital itu bukan hanya print out. Bukti digital itu adalah dari file asli digital yang ada, dan kemudian itu ada hash-nya. Hash itu adalah identifikasi dari file digital yang ada. Jadi kapasitas Anda ketika Anda diminta untuk menguji, berarti barang yang diuji yang asli atau tidak asli dihadapkan di depan saudara. Dihadapkan sehingga kita bisa menguji yang asli dibandingkan yang tidak asli. Hasilnya adalah satu asli, satu tidak asli, atau tidak asli dua-duanya. Nah, kenapa saya tanya itu? Untuk menguji pertanyaan kaitannya dengan peristiwa hari ini. Apakah menurut saudara tindakan yang menyatakan bahwa ijazah ini asli, tapi di media saja, entah itu di koran, di televisi, tanpa membuka dokumen fisik di pengadilan, bertentangan dengan proses pembuktian yang pernah Anda lakukan di depan persidangan? Sangat tidak lazim dan itu bertentangan. Baik, ya. Terus pertanyaan saya selanjutnya, ya. Apakah saudara tadi kan mengatakan bahwa yang namanya pemeriksaan ya di depan pengadilan, dan saya menguji membandingkan antara yang asli dan tidak asli, dan apa yang dilakukan oleh Mabes Polri Anda menyatakan tidak lazim. Pertanyaan saya selanjutnya, ya. Kalau ada sebuah peristiwa ijazah, ya, menurut ahli, saudara pernah meneliti ijazah belum? Kasus ijazah palsu begitu? Orang memiliki ijazah palsu saja jarang yang ada. Ya. Kemudian saya lebih banyak menguji memang foto. Ini adalah kasus ijazah yang saya teliti untuk pertama kali. Ya, baik. Kaitannya dengan membandingkan, Anda kan meneliti foto dan sebagainya. Apakah metodenya, maaf, ya, sebelum nanti jadi salah arti kan. Tapi metode yang digunakan sama, karena sama-sama barang digital, sama-sama gambar, sama-sama picture.
softwarenya juga sama. Nah, pertanyaan saya mau mengarah ke situ. Ya. Kalau tadi saudara mengatakan bahwa foto A, foto B diujinya depan sidang, Ya. apakah untuk menguji ijazah itu juga ijazah yang asli dan ijazah yang palsu dan sebagainya, ijazah seri 1, 2, 3, 4, 6 juga harus dihadirkan di depan sidang? Itu pertanyaan saya. Harus dihadirkan. Harus dihadirkan di depan sidang. Ya. Jika demikian, selama saudara mengikuti, saudara kan diundang di televisi itu sudah puluhan mungkin ratusan kali, dan saudara dihadirkan di Mabes Polri entah dalam kapasitas diperiksa atau tidak ya, dengan keahlian saudara, apakah pernah saudara mendapatkan informasi tentang ijazah asli Pak Presiden ke-7? Tidak, satu-satu yang kami pernah diperlihatkan dan disebut-sebut, kami quote and quote Ya. mau ditunjukkan, dipaksakan kalau itu ijazahnya hanya pada tanggal 15 Desember 2025 yang lalu pada gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Ya. Selain itu tidak pernah ada sosok ijazah yang ditampilkan.